Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman pada acara sesi maba ya, sesi maba kita sisi maba literasi informasi untuk mahasiswa baru Fakultas Ilmu Administrasi. Yang sebelumnya awalnya kita laksanakan tadi pagi ya di Fakultas FKM, dan untuk sesi siang ini di Fakultas Ilmu Administrasi. Sebelumnya saya mengucapkan selamat nih pada teman-teman yang telah menjadi mahasiswa Universitas Indonesia. Selamat karena sudah menjadi keluarga besar ya, keluarga besar Universitas Indonesia. Ya, saya doakan mudahan teman-teman semuanya bisa diberikan kelancaran dalam perkuliahannya, diberikan kesuksesan, dan bisa lulus tepat waktu ya, 4 tahun ataupun bisa 3,5 tahun. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Muaz, ditemani oleh rekan saya Mbak Dita Garnita, dan ditemani juga sama Mas Ahmad Apriansa, dan juga ditemani juga sama Ibu Clara Rensi Neibahu. Selamat siang teman-teman semuanya. Mari baik kita mulai saja ya diskusi kita hari ini. Baik, sebelum memulai acara hari ini, baiknya kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala UPT Perpustakaan UI kepada Ibu Maria SSM Hum. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan fakultas dan dosen yang hadir dalam acara ini, rekan-rekan pustakawan yang hari ini akan menyampaikan materi, dan tentu saja yang saya banggakan para mahasiswa baru Universitas Indonesia angkatan 2024-2025. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara daring pada hari ini dalam rangka kegiatan literasi informasi untuk mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Universitas Indonesia dengan tema eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik bagi mahasiswa baru. Terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa baru yang telah meluangkan waktu untuk bergabung. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat atas prestasi saudara karena telah berhasil memenangkan kompetisi menjadi mahasiswa Universitas Indonesia. Saudara di sini adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terpilih dan tentunya sebagai calon pemimpin bangsa Indonesia. Amin. Rekan-rekan mahasiswa, memasuki dunia kampus tentu berbeda dengan dunia sekolah. Memasuki dunia kampus yang identik dengan dunia akademik dan penelitian memerlukan bekal yang cukup agar dapat mengikuti pembelajaran dengan efektif dan optimal. Sistem pembelajaran, metode belajar, kehidupan akademik akan menjadi sesuatu yang baru dan menantang bagi mahasiswa baru. Terkait pembelajaran, mahasiswa diharapkan aktif memanfaatkan berbagai resources untuk mendukung keberhasilan akademik. Apalagi dengan kebijakan yang diterapkan sekarang ini seperti MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kemudian self-organized learning environment. Mahasiswa perlu memiliki kemampuan mengorganisasi berbagai resources dari berbagai sumber. Nah, untuk memenuhi kebutuhan saudara, Perpustakaan Tas Indonesia menyediakan resources tersebut lengkap dengan fasilitas pendukungnya. Resources yang kami sediakan ada dalam format tercetak seperti buku teks, buku referensi,
skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian kurang lebih ada 6%, dan dalam format elektronik seperti online database, e-jurnal, e-books kurang lebih ada 94%, serta riset tools agar riset saudara sesuai dengan ketentuan penulisan ilmiah dan terhindar dari plagiarisme juga sudah kami langgan. Resources yang lengkap tersebut dapat saudara akses dari dalam dan luar kampus selama 24 jam 7 hari. Jadi silahkan digunakan secara maksimal. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sesi ini diberikan dengan tujuan untuk membekali mahasiswa baru agar semakin terampil mengakses dan memanfaatkan resources yang disediakan Perpustakaan Universitas Indonesia. Narasumber kami nanti akan menjelaskan terkait dengan aktivasi keanggotaan, strategi akses ke sumber pembelajaran seperti e-resources UI dan juga open sources yang dapat diakses dari dalam dan luar kampus, kemudian juga tentang jenis koleksi, layanan, dan fasilitas, serta kebijakan perpustakaan Universitas Indonesia. Materi ini akan membantu saudara agar lebih siap dalam menjalani perkuliahan dan nantinya tentunya menghasilkan karya-karya terbaik selama kuliah di Universitas Indonesia. Selamat mengikuti webinar Sisi Maba. Harapan kami setelah mengikuti kegiatan ini, saudara secara mandiri mampu mengeksplorasi sumber daya informasi secara efektif dan efisien, mampu mengevaluasi informasi secara kritis, dan menggunakan informasi secara akurat dan tentunya etis, sehingga terhindar dari plagiarisme. Baik, sebelum saya akhiri sambutan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada pimpinan TAS Indonesia, fakultas, dan dosen yang hadir pada hari ini, rekan-rekan mahasiswa baru, kemudian rekan-rekan pustakawan yang menjadi narasumber dan panitia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah menyiapkan semuanya, sehingga kegiatan Sisi Maba pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Untuk kelancaran kegiatan, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, webinar Sisi Maba dengan tema eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik, khususnya bagi mahasiswa baru angkatan 2024-2025 secara resmi saya buka. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bu Maria. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Maria bisa penyemangat dan menjadi lebih penyemangat teman-teman semua ya untuk perkuliahan nanti ke depannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perpustakaan dan nanti yang kedua teman saya akan menjelaskan mengenai penelusuran apa saja sih yang ada di perpustakaan UI, nanti akan dijelaskan oleh Mbak Dita. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai profil perpustakaan. Saya izin share screen ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jelajah perpustakaan. Nah, dalam materi ini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan ya. Yang pertama koleksi, lalu yang kedua layanan, dan yang terakhir adalah fasilitas apa saja yang ada di perpustakaan UI. Perpustakaan UI berada di antara Masjid UI, ada FHUI, Psikologi, Fisip, Fasilkom, FIB, lalu ada MIPA juga. Sebelah sana mungkin ada Fisip sama VIA ya, sebelahan di sebelah
Mungkin sebelah dekat ini agak maju sini nih kayaknya ya. Perpustakaan UI maka diapit oleh beberapa fakultas dan beberapa fasilitas yang ada di Universitas Indonesia. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai koleksi, layanan, dan fasilitas yang ada di perpustakaan Universitas Indonesia. Dari segi koleksi, perpustakaan UI sebagian besar atau sebagian besar ya, koleksinya itu koleksi digital. Ada sekitar 90% koleksi perpustakaan itu berbentuk digital. Seperti multimedia, ini yang tanda-tanda merah seperti ini berbentuk digital ya, teman-teman. Kalau yang tanda warna ungu ada bentuk tercetak ataupun ada bentuk digital. Dan yang warna biru ini berbentuknya tercetak hanya 5%. Makanya didominasi oleh bentuk-bentuk digital. Untuk jumlah koleksi perpustakaan itu sendiri, jumlahnya totalnya itu sekitar 3.963.930. Sedangkan untuk kopinya di koleksi perpustakaan itu berjumlah 4.087.628. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ada print book, ada reference book, manuskrip ya, ada jurnal tercetak, ada e-jurnal, e-books. Kalau yang merah ini bentuk-bentuk digital semua. Ya. Ada progress, disertasi, and thesis, ada research, proceeding, multimedia. Kalau ada research itu kayak berbagai macam online database, misalnya ada Scopus, ada Science Direct, nanti akan dijelaskan oleh teman saya yang lebih lengkap oleh Mbak Dita. Nah, teman-teman kalau misalnya ingin mengakses perpustakaan UI, teman-teman bisa mengaksesnya di lib.ui.ac.id. Nanti ketika membuka lib.ui.ac.id, teman-teman akan terlihat gambar seperti ini ya. Langsung muncul gambar seperti ini. Nanti ada beberapa tampilan yang teman-teman bisa lihat, ada jenis koleksinya, ada form. Ini form itu biasanya menjelaskan beberapa informasi ya. Kayak misalnya aktivasi keanggotaan, ada UI plagiarism, layanan pengusuran, dan sebagainya. ada pencaharian juga. Nanti untuk pencaharian lebih lengkapnya dijelaskan oleh rekan saya. Dan ada beberapa tampilan di atasnya ya, teman-teman bisa lihat ya. Ada koleksinya, tentang kami, beranda, menu, tamu, unduh, dan sebagainya. Nah, ini untuk tampilan di lib.ui.ac.id ya, teman-teman ya. Yang tadi saya sudah jelaskan, jenis-jenis koleksinya itu berbagai macam ya, jadi perpustakaan UI. Seperti jurnal, buku klasik, buku MPKTB, buku reference, buku teks, e-books, majalah, multimedia, naskah, proceeding, disertasi, skripsi, tesis, dan sebagainya. Di sini nanti kalau misalnya teman-teman klik salah satu akan menunjukkan informasi apa nih yang ingin dituju. Misalnya mau nyari jurnal, bisa diklik di sini jurnal, ataupun ingin klik di sini buku teks, maka nanti akan informasi-informasi buku-buku teksnya itu akan tersedia di sini. Dan nanti teman-teman kalau misalnya sudah menjadi anggota perpustakaan UI, teman-teman nanti akan terlihat gambar seperti ini nih. Akan terlihat nama teman-teman di sini, statusnya boleh atau tidak, terus ini yang grup anggotanya misalnya S1, S2, atau S3, dan ada masa berlaku ini. Ini adalah online database yang dilanggan oleh perpustakaan UI ya, dari berbagai macam multidisiplin. Teman-teman bisa lihat ya. Ada multidisiplin seperti G-Store, ya kan, Oxford, Sage, ProQuest, Sense Direct, Springer Nature, Taylor and Francis. Kalau teman-teman sini di bagian VIA ya. Kalau VIA ini berarti masuknya ke sosial dan humaniora, ada EBSCO, ada Emerald Insight, ada hukum online, ada ProQuest
ada Westlaw, Statista, dan ada dan sebagai yang lainnya kan, ada bagian kesehatan, ada tools, ada sains dan teknologi. Teman-teman bisa lihat. Ini beberapa online database yang dilanggar oleh perpustakaan UI, cukup banyak ya teman-teman. Makanya kalau misalnya tidak dimanfaatkan, sangat disayangkan nih, karena untuk berlangganannya juga lumayan kalau untuk satu jurnal yang dilanggar oleh perpustakaan UI. Saya juga di sini akan menjelaskan mengenai layanan apa saja sih yang ada di perpustakaan UI. Nah, untuk jam buka perpustakaan UI, kita buka dari hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 8 sampai jam 18.00. Dan di hari Sabtu dari jam 9 sampai dengan jam 16.00. Di hari Minggu dan hari besar tutup ya teman-teman ya, untuk jam buka perpustakaan UI. Untuk ketentuan masuk ke perpustakaan UI, yang pertama itu masuk melalui pintu utama. Mungkin teman-teman sudah pernah atau sering ya datang ke perpustakaan UI. Yang pertama itu harus scan the QR code dan mengisi daftar kehadiran. Lalu yang kedua, tunjukkan kartu mahasiswa ke petugas keamanan yang berada posisinya di depan gate masuk perpustakaan UI. Untuk menjadi anggota perpustakaan UI, teman-teman harus harus menjadi anggota perpustakaan UI dulu ya. Kalau misalnya ingin mengakses berbagai macam informasi yang ada di perpustakaan UI seperti skripsi, tesis, disertasi, ataupun beberapa jurnal online database yang dilanggar oleh perpustakaan UI, teman-teman harus menjadi anggota perpustakaan UI. Bagaimana sih menjadi anggota perpustakaan UI? Teman-teman harus membuka bit.ly/akta_uilib. Nah, nanti setelah teman-teman mengakses ini, akan ada beberapa informasi ya. Selanjutnya apa aja sih yang harus diisi. Baru setelah mengisi, akan ada konfirmasi username atau password yang akan dikirimkan ke email teman-teman, email pendaftar teman-teman. Misalnya teman-teman mendaftar pakai email pribadi, akan dikirimkan ke email pribadi. Kalau misalnya dikirimkan melalui email UI, maka akan dikirimkan ke email UI teman-teman. Untuk prosesnya itu 2-3 hari kerja ya teman-teman. Untuk anggota perpustakaan UI atau aktivasi keanggotaan. Nah, fungsi aktivasi keanggotaan itu ada 4. Yang pertama itu untuk meminjam buku. Lalu yang kedua untuk mengunduh koleksi digital, kategori membership, dan e-book yang ada di lib.ui.ac.id. Yang ketiga, mengetahui status masa berlaku keanggotaan. Dan yang terakhir, mengetahui data pinjaman dan tanggal pengembalian. Ini fungsi aktivasi keanggotaan. Nah, jumlah peminjaman itu maksimal 10 judul atau 10 buku ya, teman-teman ya. Dengan masa pinjamnya itu 28 hari. Yang koleksi yang dipinjam itu, untuk koleksi pinjam itu di lantai 2 yang hanya bisa dipinjam bukunya ya. Di lantai 2, dan di koleksi khusus di lantai 4. Dan perpustakaan UI juga mempunyai fasilitas yang bernama self loan ya teman-teman, atau peminjaman secara mandiri. Nah, secara mandiri ini pemustaka dapat melakukan transaksi peminjaman dan pengembalian secara mandiri melalui mesin. Pertama, teman-teman harus menyiapkan tentunya KTM ya. Lalu yang kedua, siapkan buku yang akan dipinjam atau yang dikembalikan. Yang ketiga, mesin dapat memproses 5 eksemplar buku sekali proses. Dan yang keempat, mesin dapat mengeluarkan struk peminjaman atau pengembalian. Yang terakhir, tersedianya di lantai 2 perpustakaan UI ya teman-teman ya, untuk safe ini. Ini safe ini untuk membantu bila mana sirkulasi di peminjaman itu cukup crowded atau cukup loadnya itu penuh ya. Makanya kita sediakan untuk safe loan. Jadi untuk mempermudah teman-teman juga dalam meminjamkan buku atau mengembalikan buku pinjaman yang teman-teman pinjam atau ingin kembalikan ke perpustakaan UI.
Untuk pengembalian buku, tempat pengembalian buku bagian sirkulasinya di lantai 2 ya teman-teman ya. Dan untuk sanksi keterlambatannya dendanya sebesar Rp2.000 per buku per hari. Jadi harus dicek lagi nih sama teman-teman untuk tanggal pengembalian itu tanggal berapa, biasanya ada di belakang buku. Bila mana sudah melebihi batas waktu atau tanggal pengembalian, maka akan kita kenakan denda Rp2.000 per buku per hari. Bila mana buku itu hilang atau rusak, mengganti buku sesuai dengan ketentuan. Dan di sini di perpustakaan UI juga ada layanan rujukan, layanan informasi dan rujukan. Layanan yang memberikan informasi dan rujukan literatur baik secara luring, layanan tatap muka dan daring melalui email, WhatsApp, dan live chat. Dan untuk layanan rujukan ini, bila mana teman-teman ingin menambah atau ingin mengadakan pelatihan informasi, bisa di layanan rujukan atau bisa menambah skill literatur teman-teman. Itu bisa kita menggunakan layanan rujukan. Nah, teman-teman bisa menghubungi, ada beberapa yang bisa dihubungi ya, atau via email, atau via telepon, ataupun langsung ke website kita. Kalau via email di refdes.lib.ui.ac.id ataupun via telepon di 0821 1389 3177. Di perpustakaan UI juga kita mempunyai layanan penelusuran literatur, membantu mendapatkan literatur, artikel atau e-book untuk mendukung akademik. Nah, bila mana teman-teman misalnya mendapatkan mencari artikel, misalnya tidak ada linknya, itu tidak bisa dibuka ataupun ingin menambah apa namanya artikel lagi, nah teman-teman bisa menggunakan layanan ini. Nah, layanan ini teman-teman bisa mengaksesnya di s.id/layanan literatur _lib UI, ataupun teman-teman bisa mengirimkan email di penelusuran.lib@gmail.com. Ini untuk layanan penelusuran literatur. Baik, kita berlanjut ke pemeriksaan kemiripan dokumen atau disebut dengan Turnitin. Membantu memeriksa kemiripan dokumen dengan aplikasi Turnitin. Biasanya ini dipergunakan atau lebih digunakan itu di tingkat-tingkat akhir ya teman-teman ya, misal semester 7 ataupun semester 8 yang lagi skripsi, ataupun teman-teman yang melanjutkan studi S2 atau S3 ingin menggunakan jasa kita atau jasa Turnitin, teman-teman bisa mengaksesnya di bit.ly/uji kemiripan, atau teman-teman bisa datang langsung di lantai 3 ya. Lalu perpustakaan UI juga menyediakan pelatihan literasi informasi, yang mana membantu meningkatkan keterampilan sivitas akademika dalam mengakses dan mengelola sumber informasi. Nah, teman-teman kalau ingin adakan pelatihan literasi informasi, itu bisa teman-teman misalnya berkelompok gitu kan, mengadakan satu kelompok pengen ini dong apa namanya ngebahas misalnya online database, memperdalam lagi misalnya Scopus, itu bisa tuh mengadakan pelatihan literasi informasi. Nah, teman-teman bisa mengaksesnya di its.id/pelatihan IL. Biasanya itu kan ditentukan juga tanggalnya kapan, terus waktunya kapan, itu harus jelas juga ya teman-temannya. Di sini nanti akan diperjelas kok di apa namanya di s.id/pelatihan IL. Kita juga mempunyai layanan aplikasi penelitian ya. Menyediakan aplikasi pengolahan data, penelitian, dan pengolahan referensi, NVivo dan EndNote. NVivo itu kayak penelitian secara kualitatif, dan kita juga menyediakan EndNote juga. Dan teman-teman kalau ingin mengakses aplikasi penelitian ini, teman-teman bisa menggunakan di s.id/layanan NVivo.
Nah, ini adalah YouTube dari Perpustakaan UI, di mana kalau teman-teman ingin melihat kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di Perpustakaan UI, seperti webinar yang ada di Perpustakaan UI, ataupun library tour yang ada di Perpustakaan UI, atau kegiatan-kegiatan apapun, teman-teman bisa melihat di YouTube Perpustakaan UI. YouTube-nya youtube.com/perpustakaan UI. Terus semua informasi kegiatan-kegiatan di perpustakaan UI akan kita update di perpustakaan UI. Ini sosial media kita ya teman-teman ya. Ada 4 sosial media kita. Ada Instagram, YouTube, Twitter, dan TikTok ya. Nah, diharapkan teman-teman mengikuti media sosial kita ya, karena setiap media sosial kita, misalnya Instagram, kita lakukan update informasi kegiatan apa aja sih yang diselenggarakan di Perpustakaan UI. Biasanya kita update di Instagram juga, di YouTube, Twitter, ataupun di TikTok. Makanya teman-teman kalau sebisa mungkin di follow ya Instagram Perpustakaan UI, ataupun YouTube-nya juga di subscribe, supaya informasi-informasi yang diberikan juga apa ya, teman-teman bisa mengetahuinya gitu di Perpustakaan UI. Ini fasilitas yang ada di Perpustakaan UI. Yang pertama itu main gate extend ya, di pintu masuk Perpustakaan UI. Mungkin teman-teman sering masuk ke sini ya, bila mana teman-teman pengen mengakses ke lantai 2, lantai 3, lantai 4, harus masuk ke pintu utama ini. Di Perpustakaan UI juga kita menyediakan ruang diskusi, ada ruang diskusi tertutup, ada study room atau silent room ya, ada learning commons, lounge, dan ada library plaza. Ruang kubikus itu sendiri diperuntukkan untuk mahasiswa S3 dengan syarat dan ketentuan. Yang pertama dikhususkan untuk mahasiswa S3 UI. Nah, yang kedua mengisi form s.id/ruang kubikus UI. Dan yang ketiga, satu ruang kubikus digunakan oleh satu orang. Yang keempat, masa pinjam ruang selama 1 bulan. Dan yang terakhir, mahasiswa yang tidak mendapatkan ruangan akan masuk ke dalam daftar ruang kubikus. Nah, ruang kubikus ini biasanya mahasiswa S3 yang semesternya itu udah semester akhir ya. Karena apa? Karena kan kalau udah semester akhir itu kan lebih detailnya itu lebih banyak dan harus lebih fokus juga. Makanya kita kita fasilitasi dengan adanya ruang kubikus ini. Ruang diskusi tertutup yang tadi sudah saya jelaskan ya. Ruang diskusi tertutup itu fasilitasnya apa aja sih? Nah, fasilitas yang didapat oleh teman-teman. Yang pertama itu ada TV 21 inch, yang kedua ada papan tulis, yang ketiga ada meja dan kursi diskusi. Nah, ruang diskusi tertutup ini biasanya diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengadakan misalnya tugas bareng atau tugas kelompok atau ingin mengadakan presentasi. Nah, kita sediakan ruang diskusi tertutup dengan melakukan registrasi dulu ya teman-teman ya, ds.id/ruang diskusi UI. Nah, ketentuannya, yang pertama peserta diskusi merupakan siswa UI aktif. Yang kedua, kapasitas ruang 14 orang, 14 orang ya. Ruang diskusi 2A dan 3A. 2A ini di lantai 2 dan 3A itu di lantai 3 ya. Dan 5 orang. Dan untuk kapasitas 5 orang itu kita ada 2B dan 3B. Lalu yang ketiga, maksimal penggunaan ruangan 3 jam. Dan yang keempat, tidak membawa makanan ke dalam ruangan diskusi ya, teman-teman ya. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan ruangan diskusi. Perpustakaan UI juga mempunyai fasilitas ruang komputer ya. Ruang komputer ini kita menyediakan akses Wi-Fi dan untuk memanfaatkan online database dan kegiatan akademik. Untuk jam bukanya dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai dengan jam 9. Dan di hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 16.00.
lokasi ruang komputer itu ada di lantai 1. Biasanya ruang komputer itu dipergunakan untuk mengerjakan tugas, untuk diskusi, ataupun mengadakan misalnya ketemu sama dosen ataupun apa ya, biasanya sih lebih seringnya mengerjakan tugas ya, ataupun cari referensi. Ini adalah kontak-kontak yang teman-teman bisa hubungi ya, bila mana ada segala informasi yang teman-teman pengen dapatkan ataupun pengen lebih lengkap, lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa menghubungi di WhatsApp kita ya, di WhatsApp ataupun di email kita ataupun via telepon kita. Ada beberapa yang bisa dihubungi ya teman-temannya dari WhatsApp, telepon ataupun via email. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti untuk penelusuran akan dijelaskan oleh Mbak Dita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila fiqh walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muas atas penjelasannya. Ya, sekali lagi selamat datang kepada teman-teman mahasiswa baru via UI angkatan 2024. Terima kasih banyak sudah bergabung ya di hari Sabtu yang harusnya mungkin hari libur. Tapi karena ada kegiatan sisi maba, jadi teman-teman harus join. Makasih banyak sudah bergabung. Hari ini tadi sudah ada sesi perkenalan layanan dan fasilitas perpustakaan dari Mas Muas. Sekarang saya akan memaparkan tentang penelusuran literatur di perpustakaan. Oke, izin share screen ya. Sebentar. Nah, ini sekali lagi mau mengingatkan juga buat teman-teman mungkin ada yang baru bergabung atau tadi kelewat linknya belum di foto atau belum dicatat. Ini kita untuk mahasiswa baru wajib ya aktivasi keanggotaan perpustakaan. Nah, jadi aktivasinya itu di link bit.ly/akta_uilib. Nanti teman-teman setelah mengisi formulir ini akan dikirimkan username dan password untuk mengakses situs perpustakaan UI lib.ui.ac.id. Selain itu, teman-teman juga perlu aktivasi supaya bisa meminjam buku di perpustakaan. Nah, untuk username dan passwordnya nanti akan dikirimkan melalui email 2-3 hari kerja ya. Jadi kalau aktivasi hari ini nanti mungkin minggu depan Senin, Selasa baru bisa dikirimkan melalui email. Oke, teman-teman, kalau sudah aktivasi, nanti kita bisa mengakses situs perpustakaan UI di lib.ui.ac.id, khususnya untuk koleksi-koleksi yang sifatnya membership ya. Nah, sekarang kita akan langsung praktek ke situs lib.ui.ac.id. Teman-teman kalau mau langsung praktek silakan dibuka situsnya atau kalau mau menyimak aja juga boleh. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah ada di situs perpustakaan UI, alamatnya lib.ui.ac.id. Sebentar saya zoom dulu. Nah, di sini tampilan situsnya ya, tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Muas. Di sini ada kotak pencarian. Jadi kalau teman-teman mau cari literatur yang ada di dalam situs perpustakaan, bisa ada dua cara. Bisa searching di kotak pencarian sebelah kiri menggunakan kata kunci, boleh berupa topik teman-teman, atau judul literaturnya, atau penulisnya, atau bisa juga browsing di sebelah kanan kalau misalnya belum tahu mau cari apa tapi cuma mau eh, lihat-lihat aja atau cari inspirasi aja untuk judul tesis atau skripsi atau disertasi. Di bawah juga ada menu form untuk mengakses layanan online perpustakaan. Kemudian di paling bawah ini ada link-link penting untuk literatur kita yang ada di luar dari situs perpustakaan. Kita akan explore semua ya. Nah, sekarang kita akan login dulu. Kalau teman-teman udah menggunakan apa ya namanya, udah aktivasi anggota, nanti username masuk passwordnya bisa digunakan untuk login ke sini. Sebentar ya, kita login dulu. Nah, nanti setelah login, tampilannya akan seperti ini. Ada
nama kita di sebelah kanan, yang tadinya ada kolom untuk login, sekarang ada data keanggotaan kita. Kalau kita mau lihat data atau status keanggotaan kita, bisa klik akun saya. Nanti di dalamnya ada status keanggotaan, masa berlaku anggota kita, kemudian daftar pinjaman. Nah, di sini saya sedang tidak ada pinjaman buku, jadi tulisannya tidak ada koleksi yang dipinjam. Nah, tadi kan untuk buku teks masa peminjamannya 28 hari ya. Kalau seandainya teman-teman lupa tanggal kembalinya kapan, misalnya bukunya lupa dicap oleh pustakawannya atau struk peminjamannya hilang, teman-teman bisa lihat di situs perpustakaan daftar pinjamannya apa aja dan tanggal kembalinya kapan. Oke. Nah, kemudian kita balik lagi ke beranda ya. Nah, sekarang kita coba untuk mengakses koleksi tercetak perpustakaan. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Muas ya. Untuk koleksi kita ada koleksi tercetak seperti buku, jurnal atau majalah tercetak, koleksi referensi, dan juga naskah kuno. Tapi kita juga sebagian besar koleksinya bersifat digital yang bisa diakses secara online. Sekarang coba kita mencari koleksi secara general dulu di situs lib.ui.ac.id. Teman-teman bisa gunakan kotak pencarian. Nah, di sini untuk pencariannya bebas mau menggunakan nama penulis atau judul, atau kalau belum tahu judulnya, topik apapun yang ingin teman-teman cari bisa dimasukkan di sini. Misalnya kalau untuk VIA mungkin topiknya seperti ini ya, good governance misalnya. Nah, ini kita bisa cari. Nah, di sini ada sekitar 660 dokumen di perpustakaan UI atau di lib.ui.ac.id yang sesuai dengan kata kunci kita. Nah, karena tadi kita menggunakan pencarian sederhana atau simple search ya, di sini jenis literaturnya atau jenis koleksinya campur-campur. Ada yang artikel jurnal, kemudian di sini ada yang buku teks, kemudian nanti kalau kita lihat halaman selanjutnya mungkin ada juga yang tipe koleksinya skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, di sini ketika kita sudah mendapatkan hasil pencarian, kita bisa browsing dulu, kita baca dulu judul dan ringkasan abstraknya kalau ada. Kemudian kalau ada yang sesuai dengan keinginan kita atau keperluan yang ingin kita baca, kita bisa klik judul artikelnya atau judul koleksinya. Misalnya yang ini ya, kita ingin melihat buku ini, kita bisa klik judulnya, kemudian nanti akan diarahkan ke halaman data koleksinya, data koleksi buku ini. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa ini jenis koleksinya adalah buku teks, kemudian dia lokasinya di perpustakaan UI lantai 2. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu yang ingin membaca buku ini, bisa datang ke Perpus UI lantai 2 dan nanti cari di rak buku yang nomor panggilnya 344.046. Jadi nanti nomor panggilnya jangan lupa dicatat atau di screenshot kalau mencarinya menggunakan handphone misalnya. Nah, di sini juga di bagian paling bawah ada status ketersediaan. Jadi kalau misalnya di sini tulisannya tersedia, berarti teman-teman bisa membaca dan meminjam buku ini hari ini juga. Kalau di sini tulisannya tanggal kembali, berarti buku itu sedang dipinjam orang lain dan teman-teman bisa kembali ke perpus pada tanggal kembali yang tercantum di layar. Nah, kalau seandainya buku ini dipinjam semua gitu ya, atau misalnya statusnya hilang, teman-teman bisa lihat rekomendasi yang ada di bagian kanan. Ini adalah topik-topik yang sama dengan buku ini, yang bisa menjadi rujukan tambahan buat teman-teman. Ya, oke, itu tadi untuk pencarian buku teks ya. Untuk buku teks seperti tadi sudah dijelaskan Mas Muas, ada di lantai 2 ya teman-teman peminjamannya. Kalau belum ada KTM bisa menunjukkan halaman depan Siak NG. Oke, nah sekarang kita ada juga pencarian spesifik. Tadi kan pada saat menggunakan pencarian sederhana, campur ya jenis koleksi yang muncul di hasil pencarian. Ada jurnal, buku, macam-macam keluar semua. Kalau misalnya kita ingin secara spesifik, ingin mencari buku aja gitu misalnya, kita bisa menggunakan pencarian spesifik. Nah, ini kan tadinya tulisannya semua, bisa kita pilih koleksi yang kita inginkan.
Misalnya tadi kan kita sudah lihat di contoh buku ya. Saya sekarang kita ingin cari e-book. Nah, untuk kata kuncinya bisa berdasarkan judul, tahun, dan lain sebagainya. Kita coba cek koleksi lain ya untuk e-book. Misalnya dengan kata kunci branding, ada nggak ya? Kalau nggak ada, kita nanti cari kata kunci lain. Oke, nah ternyata ada beberapa e-book yang sesuai dengan kata kunci kita tadi. Nah, di sini seperti biasa kita bisa browsing dulu, baca dulu judulnya. Kalau ada yang sesuai dengan keinginan kita, bisa diklik judulnya yang warna biru. Nah, di sini karena tadi mungkin sudah login tapi udah kelamaan loginnya, kita harus login lagi untuk mendownload bukunya. Jangan lupa masukkan username dan password kita yang tadi sudah kita dapatkan di email setelah aktivasi keanggotaan. Oke. Oke. Next. Ya, maaf ya jadi nonton saya menyelesaikan captcha. Oke. Verify, login. Oke, nah sekarang setelah login, tadi yang tadinya tulisan judul bukunya di sini warna abu-abu ya, sekarang berubah jadi warna biru. Kita bisa klik unduh untuk mendownload PDF-nya. Jadi ini adalah PDF e-booknya yang bisa kita download. Atau kalau teman-teman nggak mau menuhin storage gadget teman-teman, itu bisa juga klik judul bukunya dan kita bisa baca online. Misalnya kalau teman-teman baca di tablet atau HP dan storage-nya penuh, bisa klik baca online aja supaya nggak usah save PDF. Untuk PDF-nya juga sudah terbuka ya, bisa langsung di save ke komputer masing-masing. Oke, itu tadi e-book ya teman-teman. Sekarang kita juga ada eh, koleksi lain yang ada juga di situs Perpustakaan UI. Jadi tadi kita udah menggunakan kolom pencarian, kita sekarang coba praktik browsing jenis koleksi ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada koleksi buku referensi, buku teks, e-books, kemudian untuk naskah kuno, ada juga koleksi-koleksi karya Sivitas Akademika UI, seperti disertasi, skripsi, tesis, dan tugas akhir lainnya. Nah, koleksi ini ada yang sifatnya membership dan open access, teman-teman. Ini bedanya apa? Membership dan open, teman-teman bisa hover mouse-nya di atas tulisan koleksinya dan akan muncul keterangannya. Jadi kalau koleksi membership tahun terbitnya tahun 2007 sampai 2012. Kemudian, oh ya, salah. Maksudnya tahun 2007 ke bawah dan 2012 ke atas. Sedangkan kalau disertasi atau koleksi open, itu tahun terbitnya tahun 2008 sampai 2011. Ya, kenapa 2008 sampai 2011 open access? Ini karena kebijakan waktu itu membuka akses karya Sivitas Akademika UI secara open access supaya bisa diakses semua orang tanpa menggunakan username atau password itu. Nah, untuk koleksi open access ini bisa terbuka oleh siapa aja, sedangkan untuk koleksi yang membership, baik disertasi, skripsi, tesis, maupun tugas akhir, itu hanya bisa diakses kalau teman-teman sudah login keanggotaan perpustakaan. Nah, sekarang kita coba akses salah satu koleksi ya, karya Siva UI, misalnya kita coba cek skripsi, untuk kita browsing skripsinya. Untuk skripsi teman-teman kalau misalnya hanya ingin cari inspirasi aja bisa setelah klik skripsi itu bisa browsing judul-judulnya, eh, browsing judul-judul yang ada di sini. Atau kalau teman-teman mau mencari berdasarkan program studi atau berdasarkan fakultas juga bisa. Jadi di kotak pencarian yang ada di atas, teman-teman bisa klik yang tulisan judul. Ini bisa ganti. Kalau ingin cari berdasarkan fakultas, kita klik penerbit. Kalau program studi, kita klik program studi. Kita coba cari berdasarkan fakultas dulu ya. Coba kita cari berdasarkan Fakultas Ilmu Administrasi ya. Kemudian kita tambahkan tahun.
untuk pencarian tahun ini mohon maaf kita belum bisa mencari berdasarkan range ya. Misalnya kalau misalnya mau cari 2023 sampai 2024 berarti kita memasukkan tahunnya satu per satu 2023 dulu. Kemudian kita pencarian kedua baru 2024 ya. Sekarang kita coba cari untuk skripsi Fakultas Ilmu Administrasi tahun 2023. Oke, jadi di sini ada beberapa skripsinya ya untuk via yang lulus tahun 2023. Teman-teman kalau mau mencari inspirasi untuk menulis bisa dibaca-baca judulnya, kemudian kalau ada yang ingin dibaca seperti biasa diklik judulnya, kemudian scroll ke bawah abstrak dan download file PDF koleksinya. Atau bisa juga klik nama filenya untuk membaca online. Nah, teman-teman jangan khawatir ketika teman-teman submit skripsi, tesis, atau disertasi ke Perpustakaan UI, itu kita melengkapi dengan watermark Makara, kemudian di bawahnya ada nama file dan nama teman-teman. Itu jadi sebagai proteksi ya, dan ini juga kalau seandainya kita select beberapa teks di sini, ini kita klik kanan nggak ada opsi untuk mengcopy. Jadi teman-teman jangan khawatir meskipun diupload ke internet ini tidak bisa di copy paste oleh orang. Kalau mereka ingin mengambil referensi dari sini, mereka harus mengutip secara parafrase ya. Nah, kemudian itu tadi untuk skripsi. Tadi kita cari berdasarkan fakultas ya. Kalau mau cari berdasarkan program studi juga bisa. Teman-teman bisa langsung aja klik program studi, terus dimasukin boleh niaga, fiskal, atau administrasi negara. Kemudian tahunnya kalau mau dikosongin juga boleh, kalau mau dimasukkan misalnya tahun 2024 ya. Kita cari mungkin ada nggak yang terbaru. Oke, di sini ya ada skripsi untuk dari administrasi niaga tahun 2024. Oke, itu tadi untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Aksesnya teman-teman bisa mengakses semuanya di website Perpustakaan UI. Kadang-kadang kalau misalnya teman-teman perlu skripsi yang tahun-tahun lama, itu kadang ada yang belum ada file digitalnya. Teman-teman bisa datang ke Perpustakaan UI lantai 3 untuk membaca file tercetaknya. Oke. Nah, kita lanjut dulu ya teman-teman. Nah, selain koleksi yang ada di situs perpustakaan, kita juga memiliki koleksi-koleksi yang diterbitkan oleh penerbit lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, yang setiap tahunnya kita langgan atau kita subscribe. Ya, nanti teman-teman kalau ingin mengakses koleksi tersebut, itu namanya koleksi online database. Nanti untuk mengaksesnya, kalau dari dalam kampus, bisa masuk ke situs libui.ac.id, kemudian di scroll ke bawah dan klik online database list. Ya. Atau bisa juga di situs perpustakaan lib.ui.ac.id, klik koleksi, kemudian koleksi elektronik, nanti bisa pilih mau koleksi online database, e-books, atau research tools. Sekarang kita klik yang online database dulu ya. Oke, nah sekarang saya akan menampilkan cara mengakses online database. Nah, sebelumnya kita tadi sudah dijelaskan Mas Muas juga ya untuk online database yang kita langgan. Ini subjeknya ada yang berupa multidisiplin atau bisa digunakan oleh semua jenjang atau jenis ilmu. Kemudian ada juga sosial dan humaniora. Mungkin teman-teman bisa manfaatkan online database di bidang sosial humaniora juga. Kemudian ada online database bidang sains teknologi, kesehatan, dan research tools. Ya, kemudian, nah kemudian untuk cara mengaksesnya, ini kita ada dua cara ya. Jadi teman-teman bisa mengakses menggunakan hotspot UI atau di dalam kampus UI. Bisa juga teman-teman mengakses dari rumah ya atau dari luar kampus UI. Atau kalau misalnya di dalam kampus UI tapi teman-teman menggunakan internet tethering dari HP sendiri juga menggunakan remote strip lib.ui.ac.id ya. Nah, kemudian ini
untuk akses online database dari dalam kampus UI, teman-teman harus connect dulu ke hotspot UI. Kemudian setelah itu biasanya kita diarahkan untuk login menggunakan akun SSO ya. Jadi kalau untuk SSO atau untuk mengakses online database, kita mengaksesnya menggunakan SSO, bukan menggunakan akun perpustakaan yang tadi didaftarkan. Nah, kemudian masuk ke situs lib.ui.ac.id, scroll ke bagian bawah dan klik online database list. Nanti akan muncul daftar database-nya, bisa dipilih database yang diinginkan dan teman-teman bisa searching di situ. Nah, ini kalau dari luar kampus, teman-teman bisa masuk ke remote-lib.ui.ac.id. Kemudian nanti kalau belum login SSO, dia akan diarahkan ke halaman login SSO UI. Kemudian nanti halaman remote aksesnya seperti ini, teman-teman bisa searching pakai kotak pencarian yang paling atas atau pilih satu-satu database yang diinginkan yang mana. Oke, kita sekarang langsung praktek aja ya untuk akses e-resources atau online database perpustakaan. Nah, kita coba ulang dari awal lagi ya. Untuk akses dari dalam kampus, kita ke lib.ui.ac.id, bisa klik koleksi elektronik, atau scroll ke bawah, klik online database list. Oke, di sini ada jenis-jenis penerbit atau database-nya. Kalau teman-teman ingin menuju ke situs database-nya, bisa klik logonya. Atau kalau misalnya masih bingung cara menggunakan database tersebut, bisa diklik manual penggunaan PDF yang ada di sebelah kanan ya. Nah, di sini coba kita searching untuk database multidisiplin dulu ya. Misalnya untuk Sage Journal. Oke, di sini ada kita sudah diarahkan ke halaman database atau jurnal tersebut. Untuk Sage Journal ini adalah database yang berisi artikel jurnal ya di bidang multidisiplin, ada kesehatan, sains dan teknologi, ada juga social science. Nah, sekarang kita bisa mencari literatur sesuai dengan yang kita inginkan ya, topik yang kita inginkan. Misalnya, coba saya cari tentang leadership misalnya. Nah, teman-teman, untuk online database ini merupakan penerbit-penerbit yang sifatnya internasional ya. Jadi literatur yang ada di dalamnya juga bahasa Inggris. Teman-teman dalam melakukan pencarian, kata kuncinya harus menggunakan bahasa Inggris ya. Oke, kalau sudah kita klik. Oke. Nah, ini tadi ada search result yang udah saya lakukan, tapi tadi pakai kata kunci good governance ya. Nah, ini hasil pencariannya. Jadi tadi setelah kita klik search akan muncul hasil pencarian seperti ini. Di sini ada banyak sekali ya hasil pencariannya. Teman-teman kalau misalnya terlalu overwhelmed dengan hasil pencarian ini, bisa melakukan filter di sebelah kiri. Jadi sebelah kiri ini ada menu filter. Yang pertama berdasarkan jenis literaturnya. Ada artikel jurnal atau research article, atau review article, ada book review, dan jenis literatur lainnya. Teman-teman bisa filter berdasarkan ini. Kemudian di sini juga ada publication date-nya. Kita biasanya ingin mengakses literatur yang terbaru ya. Jadi kita bisa pilih publication date yang paling baru. Oke, nah kemudian setelah itu kita juga bisa pilih yang research articles misalnya ya. Oke, nanti seperti biasa kalau misalnya kita sudah berhasil memfilter, nanti teman-teman bisa download PDF-nya dengan mengklik tulisan PDF EPUB yang ada di sebelah kanan atau di hasil pencariannya. Saya kalau kita ingin baca yang ini, kita bisa klik. Nanti akan muncul artikel jurnalnya yang ingin kita baca. Bisa kita baca online atau bisa juga kita download. Oke, ini salah satu contoh database yang sifatnya multidisiplin ya, teman-teman. Oke, kita close dulu. Nah, di sini selain database yang tadi, database journals, kita juga ada banyak database lain ya yang bisa teman-teman explore satu persatu. Nah, misalnya salah satu yang multidisiplin lagi adalah Springer. Kita bisa buka.
Nah, kemudian nanti setelah masuk ke halaman jurnalnya, kita bisa searching seperti biasa berdasarkan em, kata kunci yang kita inginkan. Untuk Springer Link ini adalah database yang berisi artikel jurnal dan buku-buku ya teman-teman. Jadi eh, di sini kalau misalnya mau cari e-book bisa, mau cari jurnal-jurnal juga bisa. Nah, untuk Springer Link kita ada dua opsi pencarian, ada yang pencariannya tampilannya seperti ini, ada juga yang old search. Saya pribadi lebih suka menggunakan old search karena kalau di sini kadang-kadang muncul artikel jurnal yang tidak termasuk yang di langgan UI. Jadi kita cuma bisa baca abstraknya aja dan di sini tidak ada opsi untuk filter apakah dia di langgan UI atau enggak. Jadi menurut saya untuk old search ini lebih baik. Eh, Nah, di sini kan untuk Springer Link banyak sekali ya koleksi atau literatur yang di dalamnya ada 16 juta, tapi sebenarnya yang di langgan UI tidak semuanya gitu. Jadi untuk melihat yang di langgan UI saja kita bisa uncheck yang tulisan include preview only content. Kemudian kita bisa searching berdasarkan kata kunci pencarian kita ya, misalnya good governance. Nah, di sini kita bisa filter lagi berdasarkan konten type-nya. Misalnya kalau kita mau buku, kita bisa klik book. Kemudian kita bisa browsing hasil pencariannya kalau sudah puas dengan filternya. Dan kalau misalnya ada yang ingin kita baca, kita bisa klik. Setelah itu kita bisa mendownload PDF-nya atau dalam bentuk EPUB juga bisa. Ini sedang loading, nanti biasanya ada di bawah kalau sudah berhasil di-download. Nah, sekarang bukunya sudah berhasil kita download ya, teman-teman bisa baca atau simpan di laptop masing-masing. Nah, sekarang untuk yang bidang sosial humaniora, ini ada beberapa database juga ya, yang khusus bidang sosial humaniora. Ada Psych Articles untuk psikologi, kemudian ada EBSCO untuk bisnis, ada juga Emerald Insight untuk sosial humaniora yang secara keseluruhan, ada Westlaw dan hukum online untuk bidang hukum. Nah, kita akan coba akses Emerald, tapi untuk akses Emerald coba kita praktekkan menggunakan remote lib ya, teman-teman. Nah, oke, nah ceritanya sekarang kita sedang mengakses dari luar kampus. Jadi kita ketik alamatnya adalah remote strip atau dash lib.ui.ac.id. Oke. Nah, karena kita belum login SSO, ini kita bisa login dulu menggunakan username password SSO kita. Nah, kemudian nanti halaman remote-nya akan tampil seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, di sini di bagian atas ini ada kotak pencarian. Kotak pencarian ini fungsinya adalah untuk mencari literatur dari seluruh database yang dilanggan oleh UI. Kalau misalnya teman-teman mau mencari di sini, silakan nanti hasilnya akan muncul dari semua database yang dilanggan. Atau kalau misalnya mau mencari satu persatu, atau sudah punya database yang ingin dituju, bisa diklik salah satu. Misalnya tadi kita ingin akses Emerald ya, jadi kita bisa klik Emerald. Nanti akan diarahkan ke halaman Emerald melalui remote access UI. Nah, di sini kita bisa searching seperti biasa. Di sini selain simple search, ada advanced search juga ya, teman-teman. Untuk simple search tadi kita sudah praktekkan ya di berbagai database. Sekarang coba kita menggunakan advanced search. Misalnya kita ingin mencari tentang leadership, kemudian kita ingin kata-kata leadership ini muncul di judul. Kita all fields-nya kita ganti dengan title. Kalau sudah kita klik search. Di sini teman-teman juga bisa pilih jenis literaturnya ya, mau artikel atau misalnya book chapter atau jenis literatur yang lain bisa dipilih. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya sudah tidak ada yang mau difilter lagi, bisa langsung browsing hasil pencariannya. Kemudian
membaca online dengan format HTML atau bisa juga download PDF-nya. Oke. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah satu book chapter ya. Jadi ini adalah bagian dari book chapter atau bab dari buku. Kalau teman-teman ingin membaca bab lainnya, di bagian kanan ini ada bab yang lain yang bisa teman-teman klik untuk baca. Kalau mau download PDF-nya, seperti biasa diklik aja PDF. Oke, itu tadi pencarian database ya. Nah, tadi kita juga di remote lib.ui.ac.id ada kotak pencarian di atas. Kita coba praktekin juga ya. Nah, misalnya di sini kita cari tentang customer loyalty ya. Kalau sudah kita enter atau klik search. Nah, setelah kita klik search, itu akan diarahkan ke halaman namanya summon search. Jadi di sini akan muncul hasil pencarian dari seluruh database yang dilanggan oleh UI. Nah, ini ada 158.000 result. Tentunya karena ini banyak sekali hasil pencariannya, kita perlu buat menjadi lebih spesifik ya. Kita bisa filter berdasarkan full text online supaya yang muncul itu semuanya bisa di-download sampai full text, nggak cuma abstraknya aja. Kemudian jenis kontennya ada jurnal, e-book, dan lain sebagainya. Oke, coba kita lihat jenis literatur lain ya. Ada tadi kita belum mencari dissertation thesis, coba kita bisa klik yang dissertation thesis. Kemudian publication date-nya juga bisa kita pilih, misalnya kita ingin 3 tahun terakhir, dan di bawahnya juga ada filter lain berdasarkan subjek dan disiplin. Teman-teman kalau perlu bisa bisa diklik. Nah, di sini sudah muncul hasil pencarian kita ya. Kita tadi pilih dissertation atau tesis tentang customer loyalty. Kalau ada yang ingin kita baca bisa seperti biasa diklik judulnya. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman database-nya langsung. Sini ada abstraknya, seperti biasa langsung klik full text PDF-nya kalau ingin membaca full text. Oke, itu tadi penelusuran menggunakan summon search ya yang ada di remote access kita. Oke, ya tadi teman-teman kita sudah mengakses koleksi online database ya. Tapi tadi koleksi elektronik kita itu kan ada 3 jenis ya, ada online database, buku elektronik, sama research tools. Sekarang coba kita akses yang buku elektronik atau e-book ya. Tadi di awal kita sudah coba mengakses e-book yang ada di situs perpustakaan. Yang ini ya, yang tadi kita download. Ini bedanya apa dengan e-book yang ada di sini? Nah, kalau e-book yang ada di situs perpustakaan yang ada di jenis koleksi ini adalah e-book yang sudah dibeli oleh perpustakaan atau dibeli putus atau namanya perpetual. Kalau untuk e-book yang ada di koleksi elektronik ini adalah e-book yang disubscribe atau dilanggan setiap tahunnya. Jadi e-book tersebut lokasinya ada di situs masing-masing penerbit ini. Nah, teman-teman bisa pilih ya penerbit atau publisher mana yang mungkin teman-teman paling sesuai yang atau yang ingin teman-teman explore, nanti bisa explore sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita coba contoh aja salah satu publisher ebook yaitu dari ProQuest eBook Central. Nah, teman-teman bisa langsung masukin kata kuncinya di sini atau kalau misalnya mau langsung cek berapa sih jumlah ebook yang dilanggan UI, langsung klik search aja, kata kuncinya kosong nggak apa-apa. Nah, di sini kita ada 237.000 lebih e-book yang dilanggan UI di database ProQuest eBook Central. Nah, teman-teman kalau mau cari dengan judul tertentu, bisa langsung ketik di sini. Atau kalau mau lebih spesifik, bisa klik Advanced Search. Misalnya untuk buku berjudul Leadership, ya teman-teman bisa langsung search ya. Di sini ada jenis-jenis atau judul-judul hasil pencariannya. Seperti biasa, teman-teman bisa filter berdasarkan keinginan teman-teman. Nah, selain buku-buku yang sifatnya ilmiah, di ProQuest eBook Central ini juga ada buku-buku yang sifatnya hiburan ya.
Nah, kemarin lagi rame ada yang baca Tolstoy dari SD ya. Teman-teman bisa juga mencari buku-buku Tolstoy misalnya di library. Ini ada juga. Bisa search berdasarkan author. Nah, di sini ada buku-bukunya ya yang bisa teman-teman baca. Kalau mau baca tinggal diklik judulnya seperti biasa. Untuk membaca buku di ProQuest eBook Central ada dua cara. Ada cara untuk read online, ada juga bisa untuk mendownload. Kalau mau download, teman-teman harus create account atau sign in dulu. Kemudian nanti setelah sign in, teman-teman untuk membacanya harus mendownload Adobe Digital Edition. Ya, oke. Nah, continue. Kalau belum ada Adobe Digital Edition, bisa klik Get Adobe Digital Edition. Kemudian kita juga bisa mendownload bukunya langsung, boleh format PDF, boleh format EPUB, kemudian berapa lama teman-teman mau membacanya. Ya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau ribet, teman-teman bisa juga klik read online untuk membaca secara online di browser teman-teman. Nanti teman-teman bisa langsung baca dan di sebelah kanan juga ada daftar pusakanya ya. Oke. Ya, itu untuk e-book yang dilanggan oleh Perpustakaan UI. Untuk database lain, teman-teman bisa explore sendiri ya. Nah, kemudian koleksi elektronik itu ada juga yang namanya alat pendukung penelitian atau research tools. Nah, untuk EndNote ini biasanya untuk memanage daftar pustaka teman-teman ketika menulis skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian lainnya. Itu untuk memanage literatur yang teman-teman gunakan untuk daftar pustaka, bisa menggunakan aplikasi EndNote. Kemudian ada juga yang namanya iThenticate dan Turnitin. Ya, ini fungsinya untuk memeriksa kesamaan dokumen atau similarity. Ya, jadi ini bisa digunakan untuk mencegah plagiarisme. Kalau teman-teman ingin menggunakan Turnitin untuk mengecek similarity dari tulisan teman-teman, apakah itu skripsi, tesis, disertasi, atau tugas kuliah lainnya, itu bisa klik bit.ly/uji kemiripan. Oke, nah sebentar saya login dulu. Atau kalau enggak bisa juga ya. Nah, Google Form-nya nanti seperti ini, teman-teman. Untuk uji kemiripan, teman-teman bisa isi data-datanya, kemudian di-upload file skripsi tesis disertasinya dalam bentuk PDF atau Word. Oke. Nah, kemudian setelah itu coba kita cek contoh hasil uji Turnitin ya. Nah, ini contoh hasil ujinya yang nanti teman-teman akan dapatkan di email setelah submit karya teman-teman ke uji kemiripan. Nah, di sini nanti karya teman-teman, kalau misalnya ada kesamaan dengan karya lain yang ada di internet, ini akan ada highlight-nya. Highlight-nya kemudian di sini di sebelah kanan dicantumkan dia sumbernya dari mana. Misalnya ini yang highlight biru nomor 4, dia sumbernya dari sini. Nah, ini kan yang nomor 4 belum ada sumbernya ya, nggak ada according to apa, terus nggak ada tulisan penulis dan tahunnya. Ini berarti teman-teman harus mencantumkan sumbernya dari mana, kemudian supaya nggak pelek-pelekan sama banget dengan sumber aslinya, jangan lupa untuk memparafrase atau juga menambahkan interpretasi teman-teman atas kutipan tersebut. Itu. Nah, itu tadi untuk research tools ya. Kemudian kita ada juga Sciffold dan Scopus. Kalau untuk Scopus ini database yang berisi uh, citation atau data-data penelitian yang telah direview dan diindeks oleh Scopus. Untuk Scopus ini tidak menyediakan full text, jadi dia cuma ada data dari penelitian tersebut berupa abstrak, penulis, kata kunci, dan lain sebagainya.
kecuali kalau artikel jurnal tersebut memang dilanggan oleh UI, nanti bisa di-download di situ atau yang sifatnya open access ya. Nah, misalnya sekarang kita ingin mencari tren penelitian tentang korupsi ya atau corruption. Kita bisa mencarinya di Scopus. Gimana sih trennya dari tahun ke tahun. Nah, di sini setelah muncul hasil pencariannya, teman-teman bisa lihat di sini hasilnya. Kemudian kalau misalnya mau download full text-nya kalau ada, bisa juga diklik download. Kemudian kita juga bisa klik Analyze Result untuk menganalisis hasil penelusuran di Scopus. Nah, di sini ada berbagai jenis analisisnya ya. Ada yang per tahun, ada yang per author, dan lain sebagainya. Jadi untuk topik corruption ini baru banyak banget hasil penelitian-penelitiannya di awal tahun 2000-an ya. Kemudian di sini juga ada peneliti-peneliti yang ahli di bidang ini. Kalau teman-teman, Bapak Ibu ingin berkolaborasi misalnya untuk meneliti dengan topik ini adalah peneliti-peneliti yang ahli di bidang corruption. Gitu. Ini juga ada berdasarkan negaranya, negara apa sih yang paling banyak meneliti topik ini. Ternyata United States yang paling banyak. Dan untuk Indonesia mungkin belum sebanyak yang lain ya. Oke, itu tadi untuk Scopus dan mungkin untuk literatur yang dilanggan oleh UI dan dimiliki oleh UI di situs lib.ui.ac.id dan remotely sudah selesai ya. Coba saya cek dulu slide-nya apakah ada yang terlewat. Nah, oke. Oke, jadi selain di situs lib.ui.ac.id dan di koleksi yang dilanggan oleh UI, UI sendiri sebenarnya memproduksi konten-konten berupa jurnal-jurnal ilmiah ya, yang diterbitkan oleh program studi yang ada di UI. Teman-teman kalau mau mengakses jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh UI, ini bisa ke lib.ui.ac.id, scroll ke bawah, kemudian klik UI Scholarly Journals ya. Atau alamatnya itu scholarhub.ui.ac.id. Oke, setelah itu akan diarahkan ke halaman ini. Teman-teman bisa langsung searching di bagian kiri. Sebentar saya zoom. Kalau mau mencari secara keseluruhan ya di seluruh jurnal yang dilanggan UI, atau kita juga bisa klik journals kalau misalnya kita mau cari jurnal-jurnalnya tuh berdasarkan fakultas. Misalnya kita ingin cari jurnal yang dari Fakultas Ilmu Administrasi. Kita bisa klik, kemudian di sini ada jurnal ya, jurnal bisnis dan birokrasi. Di sini kita bisa cek kata kuncinya. Kita coba-coba dulu ya kata kuncinya. Misalnya transportasi, ada nggak ya? Oke. Nah, ternyata ada ya di koleksi jurnal dari Fakultas Ilmu Administrasi untuk kata kunci transportasi ada beberapa artikel jurnal yang sudah diterbitkan ya. Kalau misalnya mau download artikel jurnalnya bisa langsung klik download. Kemudian nanti akan muncul PDF-nya. Sama seperti di database-database tadi ya pencariannya. Tapi untuk scholarhub.ui.ac.id ini khusus untuk jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh UI. Oke, itu tadi koleksi-koleksinya. Nah, sekarang kita coba cari koleksi-koleksi yang sifatnya open access ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman udah cari di situs Perpus, kemudian di online database yang dilanggan, kemudian juga di jurnal yang diterbitkan UI, nggak ada yang sesuai dengan keinginan teman-teman untuk literaturnya, teman-teman bisa cari salah satunya sumbernya di e-resources Perpusnas ya. Oke, situsnya ada di sini. Teman-teman bisa searching aja di Google e-resources
Perpusnas. Ya, kemudian klik hasil pencariannya. Nanti kalau teman-teman belum pernah daftar anggota Perpustakaan Nasional, bisa klik daftar anggota, kemudian daftar di keanggotaan Perpusnas. Nanti bisa isi data-data dirinya menggunakan identitas masing-masing. Kalau sudah, nanti bisa login ke halaman e-resources perpusnas.go.id. Kemudian nanti teman-teman bisa browsing pencarian di sini ya, penerbit-penerbitnya banyak juga yang dilanggan. Nanti silakan bisa browsing sendiri-sendiri ya. Nah, selain itu teman-teman juga bisa mencari literatur di Google Scholar, alamatnya scholar.google.com untuk literatur yang sifatnya terindeks oleh Google Scholar ya. Di sini tadi kan kita udah cari literatur dari jurnal internasional ya, menggunakan kata kunci berbahasa Inggris. Nah, kalau Google Scholar ini dia mengindeks literatur dari berbagai negara. Jadi kita kalau mau pakai kata kunci bahasa Indonesia juga bisa. Nah, misalnya kita ingin cari tentang kepuasan pengguna misalnya ya, atau pelanggan. Nah, kita bisa search. Di sini ada banyak sekali ya artikel jurnal dan dia juga untuk Google Scholar dia mengindeks e-book juga dan kadang suka ada juga dari skripsi, tesis atau disertasi dari berbagai universitas. Nah, kalau ada yang ingin kita baca, bisa klik PDF-nya. Kalau misalnya dia nggak ada PDF-nya, berarti mungkin emang dia nggak open access sifatnya artikel tersebut. Nah, ini salah satu alternatifnya ya untuk mengakses koleksi yang jurnal nasional ini bisa menggunakan Google Scholar. Oke, saya coba cek dulu slide-nya ada yang terlewat atau enggak. Nah, sepertinya sih sudah ya untuk penelusuran. Sebenarnya mungkin teman-teman kalau misalnya masih ada juga literatur yang teman-teman inginkan tapi di mana-mana tidak ketemu, teman-teman nanti bisa buka lib.ui.ac.id, kemudian klik layanan penelusuran. Oke. Nanti di sini teman-teman bisa isi Google Form, isi nama dan data-data diri lainnya, kemudian emailnya, jangan sampai salah atau typo ya. Kemudian bisa mengatakan atau mengetik e-resources apa, topik, judul, atau link yang diperlukan, yang teman-teman tidak bisa akses. Nanti ini ada batasannya ya, link dibuka setiap Senin untuk maksimal 100 permohonan, dan penelusuran ini paling lambat akan dikirimkan 5 hari kerja. Ya, jadi ini alternatif terakhir kalau teman-teman nggak bisa menemukan literatur yang diinginkan. Nah, kemudian kalau seandainya hari ini penjelasan kami masih kurang bisa dipahami, teman-teman jangan khawatir, jangan ragu, teman-teman bisa langsung datang ke Perpustakaan UI untuk tanya ke pustakawannya, atau teman-teman juga bisa mengajukan pelatihan literasi informasi ya. Bisa buka lib.ui.ac.id, terus klik formulir yang layanan pelatihan literasi. Nah, di sini ada syaratnya. Syaratnya itu minimal peserta pelatihannya 10 orang. Jadi teman-teman harus mengumpulkan 10 orang yang ini ikut pelatihan minimal. Dan jangan lupa berkomitmen juga ya. Jangan sampai teman-teman sudah mengisi link, kemudian juga sudah ditentukan waktunya, tapi ternyata tidak menghadiri. Gitu. Oke. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya ada yang masih kurang jelas untuk penjelasannya. Kalau ada yang masih belum jelas, jangan ragu-ragu. Langsung datang aja ke perpustakaan atau hubungi kita ya di kontak kita email, WhatsApp, Instagram. Kita siap untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari kami. Saya kembalikan ke Mas Muas. Baik, terima kasih Mbak Dita atas penjelasannya. Wah, penjelasannya cukup menarik ya, cukup kompleks juga nih. Menjelaskan dari jurnal-jurnal yang dilanggar oleh Perpustakaan UI, ataupun pencarian itu seperti apa tuh dijelaskan oleh Mbak Dita. Baik, teman-teman, ada yang ingin bertanya atau ingin diperjelas atau ada yang ingin menanyakan juga nih perihal mengenai
fasilitas ataupun hal-hal yang lainnya mengenai perpustakaan UI, dipersilakan teman-teman. Bisa melalui raise hand ataupun via kolom chat juga bisa ya teman-teman. Dipersilakan. Ini ada pertanyaan dari Mas Yusuf, pesertaan anggota Perpus UI apakah hanya selama menjadi mahasiswa UI saja? Ya, karena kalau misalnya anggota perpustakaan UI itu bila mana Mas Yusuf itu memang benar-benar masih aktif jadi anggota perpustakaan UI. Kalau misalnya memang sudah lulus ataupun sudah lulus ya, udah bukan jadi anggota bagian dari Universitas Indonesia lagi, anggota perpustakaan UI atau ada bebas apa namanya bebas pustaka biasanya sudah tidak bisa lagi ya menjadi anggota perpustakaan UI, bisa tidak bisa lagi meminjam buku ataupun sudah tidak bisa lagi kayak mengakses online database jurnal begitu Mas Yusuf. Kalau untuk status alumni juga masih dapat mengakses LIP UI. Kalau untuk alumni hanya bisa mengakses LIP UI itu paling yang open ya Mbak Dita ya. Iya betul Mas Muas, hanya bisa mengakses yang open access aja. Open access. Kalau misalnya yang online database itu biasanya eh, nah ada yang nggak bisa ya Mbak Dita ya, kayak misalnya jurnal-jurnal yang dilanggan ke Scopus, Transdirect gitu-gitu ya. Nah, kalau jurnal kan menggunakan SSO ya, berarti Ya, selama SSO-nya belum expired mungkin masih bisa ya. Tapi kalau sudah alumni sudah tidak berlaku SSO-nya, berarti sudah tidak bisa. gitu-gitu. Paling mengakses yang perpustakaan nasional aja. Keanggotaan Keanggotaan bisa mengakses semua materi termasuk misal mahasiswa via mengakses materi sastra Rusia dan lain-lain. Iya, bisa ya Mas Muas. Kita Bisa ya. sifatnya perpustakaan universitas, jadi semua koleksi kita bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa semua fakultas, bahkan dari luar UI juga bisa memanfaatkan ya. Dari PSDM Febri Kendari untuk mengakses e-book skripsi ataupun tesis berarti hanya dari dalam kampus UI saja ya. Di luar kampus apakah masih bisa diakses? Terima kasih. Ya, untuk skripsi, tesis, dan semua koleksi perpustakaan itu bisa diakses dari dalam maupun dari luar kampus juga bisa. Itu jadi teman-teman kalau mencari literaturnya di rumah bisa juga bisa menggunakan lib.ui.ac.id untuk skripsi dan tesis. Jangan lupa aktivasi keanggotaan supaya bisa download koleksi-koleksi membership kita. Baik, terima kasih Mbak Dita. Ada lagi Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian yang ingin bertanya pada Nah, sesi tadi ini? saya ada yang kelewat, Mas Muas, izin Ya, sharing silakan. lagi. Satu Silakan. lagi, untuk informasi broadcast email ya, teman-teman kalau misalnya udah daftar anggota, jangan lupa dicek email UI-nya. Nanti setiap bulannya dari Perpus UI akan mengirimkan broadcast email, informasi akses online database. Biasanya kalau ada info-info pelatihan-pelatihan ada di sini. Kemudian untuk link usulan buku, terus ada juga database terbaru, dan ada juga username password alternatif untuk mengakses database dari luar kampus. Jadi kalau remote lib UI lagi nggak bisa diakses atau lagi terlalu banyak yang mengakses sehingga lambat, bisa langsung ke situs database-nya menggunakan username password ini. Jangan lupa username password tersebut jangan diberikan ke
non Sifa UI ya. Jadi ini untuk informasi Sifa UI aja. Terima kasih Mbak Dita atas tambahan informasinya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin bertanya lebih lanjut? Balasan email berapa lama ya Mbak? Nah, biasanya di bawah formulirnya ada 2 sampai 3 hari kerja ya. Nah, tapi tadi kata Bu Clara cek email hari Senin katanya. Jadi mungkin coba dicek Senin. Kalau misalnya Senin belum ada berarti maksimal 3 hari kerja. Terima kasih Mbak Dita. Ada lagi teman-teman? Apa kita lanjut ke sesi kuis saja ya teman-teman ya? Ya, silakan Karena Mas Muas. waktu sudah menunjukkan 2:30 nih ya. Baik, saya izin share screen dulu. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi kuis ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan device melalui HP ataupun tablet ataupun via PC juga bisa, teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke joinmyquiz.com lalu masukkan kode permainannya di 816818. Sini buka joinmyquiz.com dan masuk di 816818 atau di scan barcode juga bisa, teman-teman. Dan di samping dengan kode masuknya. Mas Muas share screen-nya belum terlihat ya. Screen-nya belum ya? Belum, Mas. Oh ya, sorry. Screen-nya. Sudah terlihat. Oke, sudah terlihat. Nah, teman-teman bisa masuk ke joinmyquiz.com lalu masukkan kode permainannya di 816818. Ini ada 7 pertanyaan ya teman-teman ya. Pertanyaan cukup mudah kok kalau misalnya teman-teman memperhatikan dan mencatat ya segala informasi yang diberikan oleh kami berdua. Dan nanti akan ada 2 pemenang ya dalam sesi kuis hari ini yang akan mendapatkan souvenir yang akan diberikan oleh perpustakaan UI. Ini baru ada 11 ya teman-teman. Ada lagi teman-teman karena untuk souvenir 2 souvenir ini cukup menarik ya teman-teman. Nanti bisa pemenang hadiahnya bisa mengambil hadiahnya di lantai 2, bisa menghubungi ke Ibu Fairuz. Ini baru ada 15. Ada lagi teman-teman. Saya tunggu sampai 2:30 ya. Semenit lagi nih, 14:30. Nah, sesi tadi pagi ada yang username-nya Lemon Erme, tadi ada juga yang Horseradish Erme. Jadi mungkin lagi banyak yang suka sama Erme ya. Iya. Oh, 3. Siap. Ada itu koreksi, kita ambil 3 pemenang aja ya teman-teman ya. Pada sesi hari ini. Wah, ini cukup banyak ya teman-teman. Tadi saya lihat ada banyak sekali yang ikut ya di ruangan ini tersebut. Oke, sedikit lagi kita mulai. Oke, 1, 2, 3, kita mulai. Oke, pertanyaan pertama. Ini cukup mudah ya teman-teman. Konsep perpustakaan UI adalah, oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kita lihat di keyboardnya TV Farley. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga.
IG Perpustakaan UI. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Twitter Perpustakaan UI adalah Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Kita dapat mengakses Universitas 9 UI dari luar kampus melalui apa? Kalau menyusul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bangunan database itu dari satu link, yakni dari menu apa? Forms A. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, ketujuh. Oke, kita lihat untuk posisi terakhir ya, dari pertama sampai dengan ketiga. Kita lihat klasmen dari peringkat pertama sampai dengan peringkat ketiga. Apakah yang akan menjuari sesi puisi hari ini? Hmm, Kita lihat untuk posisi satu, dua, dan tiga. Arserase Herm 19. Oke, teman-teman.
Oke, ya selamat Ya, kepada 3 pemenang ya Mas. Eh, iya. Oke, sip, sip. Ini yang satu. Ada horseradish, vanilla, sama fenugreek. Jadi untuk ketiga pemenang nanti bisa mengkonfirmasi ya hadiahnya di kolom chat ya yang nanti akan catat oleh Mas Pian ya. Nanti bisa menghubungi Ibu Fairuz atau datang langsung setelah menghubungi datang langsung ke lantai 2 ya di bagian sirkulasi. Untuk pengambilannya di hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 8 sampai dengan jam 3. Mohon konfirmasi ya teman-teman ya namanya siapa gitu ya, teman-teman ya. Untuk pengambilannya nanti bisa di kolom chat ya teman-teman ya untuk informasi selanjutnya. Baik, saya stop share dulu untuk sesi kuis hari ini. Baik, untuk sesi kuis hari ini sudah selesai ya teman-teman ya. Dan kita berakhir pula acara sesi maba untuk Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Saya selaku Muhammad Muaz dan teman saya Mbak Dita Darmita. Oh ya, sebelum kita akhiri acara hari ini, kita lakukan sesi foto dulu ya teman-teman ya. Nanti akan dipandu oleh Mas Pian. Silakan Mas Pian untuk melakukan sesi foto. Oke, teman-teman, silakan duduk kameranya ya. Sudah? Ada lagi? Silakan ditunggu. Hitung ya. 1, 2, 3. Kembali lagi. 1, 2, 3. Salam literasinya. 1, 2, 3. Terima kasih. Nah, terima kasih Mas Pian Sama-sama. untuk memandu sesi foto hari ini. Baik, berakhirlah acara hari ini. Eh, saya Muhammad Muaz dan rekan saya Mbak Dita Garita. Mohon maaf bila ada kesalahan baik perkataan ataupun penjelasan yang kurang jelas. Kami doakan mudah-mudahan teman-teman lancar dalam perkuliahannya, tidak ada halangan dan hambatan dan bisa lulus tepat waktu ya teman-teman ya, 4 tahun atau bisa lebih cepat lagi 3,5 tahun. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri saja. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya, Mas Mbak. Terima kasih. Zoom ya.